Halo, Anda pasti udah nggak asing lagi ya sama generative AI kayak ChatGPT gitu. Malah mungkin udah mulai sering dipakai nih sama teman-teman mahasiswa. Atau paling nggak Anda jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya aturannya gimana sih? Boleh nggak sih? Gitu kan? Nah, pas banget kali ini kita mau coba kupas tuntas soal ini. Kita bakal lihat panduan etika Gen AI di kampus, sumbernya dari tulisan Priyanto Hidayatullah. Anggap aja ini kayak rambu-rambu awal lah ya. Tujuannya jelas, kita pengen bedah bareng-bareng apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Biar nggak kebablasan gitu pakainya. Mari kita bongkar ini. Betul banget. Dan kebutuhan panduan ini tuh mendesak loh. Bukan cuma di sini aja. Ada studi ke-50 universitas top dunia. Dan hasilnya nunjukin kalau dosen-dosen emang udah harus mikirin ulang cara menilai mahasiswa gara-gara AI ini. Universitas kayak Berkeley, Harvard, itu udah mulai keluarin panduan awal. Umumnya sih, nadanya masih hati-hati banget. Hati-hati itu maksudnya gimana ya? Lebih ke arah larangan atau gimana? Lebih ke prinsip dasar sih, kayak jaga data rahasia kalau lagi pakai AI, terus perhatikan keamanannya. Yang paling penting juga ya patuhi aturan akademik yang udah ada. Dan ini nih, selalu tanya dosen dulu, boleh nggak pakai AI di kelas itu atau buat tugas itu. Jadi ya, inisiatif nanya itu penting. Oke, oke. Jadi langkah pertama selalu konfirmasi ke dosen ya. Jangan main asumsi aja. Tapi ada nggak sih contoh yang lebih spesifik gitu? Yang lebih jelas, ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Biar lebih kebayang gitu. Ada. Nah, ini menarik. Kita bisa ambil contoh dari University of Illinois. Mereka nggak cuma kasih peringatan umum aja, tapi coba kasih daftar yang lebih jelas. Mereka kayaknya mencoba cari titik tengah gitu ya, antara manfaat AI sama menjaga integritas akademik. Nah ini nih yang kayaknya kita butuh. Apa aja tuh yang menurut Illinois boleh mahasiswa lakuin pakai Gen AI? Oke, jadi ada beberapa hal nih. Misalnya, pakai AI buat bantu revisi tulisan Anda. Kayak benerin tata bahasa, gaya penulisan, atau mungkin mempersingkat teks yang sudah Anda tulis sendiri. Terus, bisa juga buat bikin alat bantu belajar pribadi, kayak kuis gitu buat ngetes pemahaman Anda sendiri. Oh, jadi lebih ke alat bantu personal ya, buat ngasah skill kita sendiri gitu. Tepat. Termasuk juga buat riset awal, cari ide baru, atau ngembangin ide yang udah ada. Bisa juga buat nerjemahin atau bikin ringkasan teks. Nah, yang menarik lagi nih, mereka juga bilang kalau belajar pakai AI itu sendiri juga bagus sebagai skill tambahan. Intinya, AI bisa jadi bagian dari proses revisi buat ningkatin kualitas tugas. Asal, yaitu tadi, transparan dan sesuai arahan dosen. Oke, jadi polanya kelihatan ya. AI itu kayak asisten buat memproses info atau melatih diri kita, bukan pengganti mikirnya gitu ya. Persis. Dan ini nyambung ke bagian penting lainnya yang ditekankan Illinois. Apa yang nggak boleh? Poin pertama, dan ini krusial banget, jangan percaya 100% sama info dari AI. Hasilnya itu bisa nggak akurat loh, bisa bias atau bahkan ngarang sama sekali. Wah, ini sering denger nih AI halusinasi gitu ya istilahnya. Oke, terus apa lagi? Yang kedua, dan ini penting buat jangka panjang Anda, jangan sampai AI gantiin kemampuan inti. Maksudnya, critical thinking sama problem solving. AI bisa bantu cari data, tapi analisisnya, keputusannya, ya tetap di tangan Anda. Terus yang terakhir, AI itu anggap aja sebagai suplemennya. Bukan jalan pintas buat nggak belajar materi kuliahnya. Jangan sampai kita jadi nggak paham konsep intinya gara-gara terlalu ngandelin AI. Jadi risikonya tuh bukan cuma soal nyontek atau plagiat ya, tapi lebih ke kemampuan berpikir kita sendiri bisa jadi tumpul kalau salah pakainya. Bener-bener harus bijak ya berarti. Betul sekali. Intinya gini deh, kampus memang perlu, dan kayaknya harus segera bikin aturan main yang jelas soal AI ini. Tapi ujung-ujungnya tanggung jawab paling besar itu ya ada di Anda sebagai mahasiswa, sebagai pengguna. Gunakan AI secara etis, secara bertanggung jawab. Anggap AI itu asisten pintar ya, bukan otak kedua yang ngambil alih semua. Tujuannya kan buat membantu dan memperkaya proses belajar dan berpikir Anda, bukan malah sebaliknya. Oke. Jadi jelas ya gambarannya. Gen AI ini memang, wah, potensinya gede banget buat bantu kita. Tapi ya itu, kayak alat canggih lainnya, pakainya perlu mikir, perlu etika, perlu tahu batasannya. Contoh dari University of Illinois tadi lumayan ngasih gambaran konkret lah ya. Nah,
Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Nanti kan pasti ada aturan formal dari kampus Anda ya. Tapi di luar itu, coba ditanya ke diri sendiri. Gimana caranya saya bisa mastiin setiap kali saya pakai AI, alat ini tuh benar-benar bikin saya mikir lebih dalam, nanya lebih kritis, dan jadi lebih paham, bukan malah bikin saya jadi, malas mikir. Nah itu tantangan pribadi yang menarik sih, sambil kita terus belajar adaptasi sama teknologi baru ini. Nah, tujuan kita sekarang mau coba bedah poin-poin etika utamanya nih. Apa aja sih yang perlu Anda sebagai mahasiswa atau dosen atau sivitas akademika lah ya, perlu tahu pas pakai Gen AI? Betul sekali. Jadi intinya panduan ini menekankan perlunya tiap kampus itu bikin aturan main sendiri. Oh gitu ya, disesuaikan gitu? Ya, disesuaikan sama nilai-nilai akademik mereka, sama prinsip AI yang ya bisa dipercaya lah. Dan karena teknologinya kan cepet banget berubah nih. Banget. Makanya kebijakannya juga harus fleksibel. Istilahnya tuh kayak dokumen hidup, jadi bisa diupdate terus. Nah, ada 4 pilar etika utama yang diangkat. Integritas akademik, keamanan data, kesetaraan, sama dampak lingkungan. Itu ya, kayak jujur, tanggung jawab. Iya, ada 6 nilai inti disebutkan. Kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Nah, tantangannya kan jelas banget ya. GAI ini bisa mempermudah orang buat nggak jujur, nyontek, atau plagiat gitu. Betul. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi alat bantu belajar yang oke banget. Cuma ya itu, Anda harus kritis. Soalnya output GAI kan kadang nggak akurat, kadang bias. Atau malah halusinasi. Nah, itu dia halusinasi. Maksudnya AI bisa ngarang fakta atau sumber gitu ya, yang sebenarnya nggak ada. Karena dia cuma nyambungin kata berdasarkan pola, bukan paham beneran. Tepat. Nah, disinilah peran dosen sama mahasiswa jadi, penting banget. Dosen nih didorong buat pakai metode ngajar baru. Yang dinilai itu proses mikirnya Anda, bukan cuma hasil akhirnya aja. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, minta Anda cerita gimana cara pakai Gen AI buat tugas, terus suruh evaluasi hasilnya. Akurat nggak? Bias nggak? Atau bandingin aja hasil kerja AI sama analisis Anda sendiri. Oke. Terus ada juga sih alat deteksi kayak Turnitin AI. Tapi menariknya, panduan ini juga nyinggung cara pakai Gen AI secara etis, tapi ya nggak kedeteksi. Wah, gimana tuh caranya? Misalnya, pakainya cuma buat brainstorming ide awal aja. Atau buat riset pendahuluan. Yang penting, gaya nulisnya tetap gaya Anda sendiri, otentik. Intinya yaitu tadi, Gen AI itu alat bantu, kayak kalkulator buat matematika lah, bukan pengganti otak kita. Itu poin bagus sih, alat bantu versus pengganti. Tapi gimana ya cara kita, pengguna nih, narik batasnya pas lagi praktek sehari-hari, apalagi kalau lagi dikejar deadline kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya sih di transparansi sama tujuan pakainya. Panduan ini nyaranin pokoknya jujur aja sejauh mana Gen AI dipakai. Oh, jadi harus disebutin gitu? Idealnya gitu. Atau paling nggak Anda sadar batasnya. Ini cuma buat benerin tata bahasa. Atau cari ide awal, atau malah nyusun semua argumennya. Nah, batasannya itu kalau Anda udah nggak bisa lagi jelasin alur mikir di balik tulisan Anda, karena udah diambil alih AI semua. Oke, jadi verifikasi fakta sama analisis kritis itu wajib ya? Wajib hukumnya. Sip. Kita geser ya. Selain integritas, ada isu lain yang nggak kalah penting nih, keamanan dan perlindungan data. Panduan ini kayaknya nekenin banget ya soal ini. Ada kaitannya sama UU PDP juga. Iya, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ini implikasinya lumayan gede loh. Gimana tuh? Ya, data atau prompt yang Anda masukin ke platform Gen AI, apalagi yang gratisan atau publik, itu ada potensi terekspos. Atau bisa jadi dipakai buat ngelatih model AI-nya lagi. Wah, serem juga ya. Makanya panduan ini ngingetin banget, jangan masukin informasi sensitif. Data penelitian yang belum publish misalnya. Atau detail pribadi mahasiswa, staf, info rahasia kampus. Iya. Terus solusinya gimana? Ya, selain hati-hati, kampus juga disaranin buat mikirin pakai versi enterprise atau private instansi Gen AI kalau emang memungkinkan, biar kontrol datanya lebih bagus. Oke, selain data, gimana soal pilar kesetaraan? Katanya bisa bikin kesenjangan ya? Betul. Kesenjangannya ini macam-macam bentuknya. Pertama soal akses.
Kan nggak semua orang bisa langganan versi Gen AI yang bayar, yang mungkin lebih canggih ya, kayak GPT-4 gitu, dibanding yang gratis. Iya sih, bisa beda dul hasilnya ya. Nah, itu dia. Bisa bikin beda kualitas hasil belajar atau riset. Kedua, ini lebih halus nih. Soal bias di data latih AI-nya sendiri. Bias gimana maksudnya? Ya, AI kan dilatih pakai data seabrek dari internet. Data itu bisa aja bias, nggak adil, ngerugiin kelompok tertentu, atau mungkin cuma ngasih jawaban yang aman aja, kurang inovatif. Nah, panduan ini dorong kampus buat mastiin aksesnya rata. Terus dosen juga bantu mahasiswa buat ngenalin dan ngeritik bias-bias ini di output Gen AI. Oke, penting nih buat aware soal bias ya. Nah, yang terakhir, dampak lingkungan. Ini kayaknya jarang dibahas deh. Iya, padahal ini mulai jadi perhatian. Buat ngelatih sama ngejalanin model AI gede kayak Gen AI itu butuh komputasi yang, wah, gede banget energinya. Oh ya? Iya, pusat datanya tuh nyedot listrik banyak banget, terus sering butuh air juga buat pendingin. Jadi, panduan ini mau ngingetin aja, kalau penggunaan teknologi digital, termasuk Gen AI, itu ada jejak karbonnya, Oke. ada jejak sumber dayanya. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai, tapi Tapi lebih bijak aja makanya. Sadar gitu. Mungkin juga dorong kampus milih provider AI yang lebih peduli lingkungan, yang pakai energi terbarukan misalnya. oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Gen AI ini kan teknologinya keren banget ya, potensinya gede. Tapi makainya itu ada tanggung jawab etisnya yang nggak main-main. Betul. Ini soal gimana Anda bisa manfaatin teknologinya secara cerdas, tapi tetap jaga integritas, lindungi data, peka soal kesetaraan, bahkan ingat dampaknya ke bumi kita. Iya, dan tanggung jawab ini tuh bareng-bareng, kolektif. Kampus bikin aturan, nyediain fasilitas. Dosen adaptasi cara ngajar, ngasih panduan. Terus Anda, sebagai pengguna, ya harus kritis dan etis makainya. Proses belajar terus-menerus ya buat semua. Betul, adaptasi terus sama teknologi yang berkembang ini. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar semua lapisan etika ini ya, dari soal kejujuran akademik sampai jejak lingkungan, gimana Anda secara pribadi mau mendefinisikan dan yang penting mempraktikkan penggunaan GNI yang bertanggung jawab dalam studi atau kerjaan Anda nanti? Langkah konkret apa nih yang mau Anda mulai?